Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ansor yang berbahagia, teman-teman Banser yang kami hormati, pada kesempatan malam ini kami mau menerangkan tentang keutamaan-keutamaan menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keutamaan-keutamaan manusia. Hadis di kitab Wasiatul Mustafa menerangkan, tamanna Jibrilu alaihi salam ayyakuna min bani adama li sab'i khisalin. Malaikat Jibril itu menginginkan sekali, cara makna pesantren, kemecer itu berarti benar-benar kepingin, ya. Tamanna kepingin banget atau kemecer sapa Jibrilu, malaikat Jibril alaihi salam ayakuna ing yen to dadi sapa malaikat Jibril mimbani adama, setengah sangking anak Adam menungso. Malaikat Jibril menginginkan jadi manusia karena apa? Lisab'i khisalin, karena 7 perkara. Apa sih keistimewaan manusia tersebut sampai malaikat Jibril itu benar-benar kepingin menjadi manusia? Ternyata keutamaan anak Adam, khususnya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat besar sekali. Lisab'i khisalin, karena 7 perkara. 7 perkara itu apa-apa? Yang pertama adalah as-sholawatil khamsi ma'al imam, sholat 5 waktu yang bersamaan dengan imam, yaitu sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu manfaatnya luar biasa, bahkan rodok kurang-kurang sidik karena jamaah akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pahalanya lipat gandanya adalah 27 kali lipat. Itu kalau diselisih di lain bulan Ramadan. Sekarang kalau di bulan Ramadan mestinya akan bertambah lagi. Yang kedua adalah wal mujalasah ma'al ulama, duduk bersanding dengan ulama. Duduk bersanding dengan ulama termasuk seperti kita semuanya adalah khidmah di organisasi, di Ansor, Banser, niatnya khidmah pada kiai, khidmah pada ulama, wabil khusus iki khidmah pada muassis Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari. Kita yakin bahwa dengan adanya khidmah kita kepada Mbah Hasyim Asy'ari, besok Mbah Hasyim Asy'ari yang akan merekrut kita di yaumil kiamah nanti. Dan juga Mbah Hasyim pernah dawuh seperti ini, barang siapa yang mau mengurusi, yang benar-benar khidmah di NU dan juga banom-banomnya, maka orang tersebut tak anggap santriku. Dan semua santriku semuanya tak doakan semuanya masuk surga bersama-sama denganku. Itu dawuh Mbah Hasyim Asy'ari. Kita yakin Mbah Hasyim adalah termasuk min jumlatil auliya, termasuk wali-wali ini pun Allah yang luar biasa. Karena apa? Dengan mengemban organisasi yang begitu besar, yang begitu amanah, yang begitu sakral, sehingga di Nahdlatul Ulama barang siapa di situ ingin menghancurkan Nahdlatul Ulama, maka akan hancur dengan sendirinya. Dan juga mujalasah ma'al ulama, duduk bersanding dengan ulama, dekat dengan kiai, ketika kita salah melakukan apapun akan ditegur. Misalkan mau ibadah salah, diingatkan oleh kiai. Misalkan dalam beramal kita tidak paham, tanya sama kiai, sehingga amal-amal kita akan benar-benar betul, benar-benar paham, dan juga paham tentang ilmunya sesuai, yaitu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amalnya seseorang yang tidak diilmoni, yang tidak dipelajari secara betul, yang tidak difahami secara betul, diilmoni secara betul, maka amalnya semuanya ditolak mentah-mentah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya kita duduk bersanding dengan kiai, maka terselamatkanlah semuanya itu. Yang ketiga adalah watasyi'il janazah. Adalah watasyi'il janazah, ngiring jenazah, takziah. Di dalam takziah di situ tertera, barang siapa yang ikut jenazah ngerem-ngerem sahibul sahibul musibah
ada orang meninggal, teman kita, saudara kita, apalagi guru-guru kita. Terus kemudian kita ikut sholat, itu pahalanya adalah luar biasa. Seperti halnya kita mendapatkan emas 1 gunung Uhud. Itu baru sholat. Ketika kita mau mengantar ke makbarah, menyaksikan ke makbarah serta mengikuti acara ritualnya seperti talqin dan lain sebagainya, kita juga mendapatkan 1 gunung Uhud berupa emas. Sungguh luar biasa besarnya. Makanya sampai Jibril pengen banget. Padahal Jibril kalau dipikir, Jibril endingnya nantinya, mestinya Jibril itu tidak mungkin su'ul khotimah. Jibril nantinya mestinya orang kena hisab manusia, belum tentu nantinya seperti apa. Neraka atau surga belum tahu. Husnul khotimah atau su'ul khotimah belum tahu. Kenapa Jibril sampai pengen? Karena di situ adalah kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan kesempatan, yang mendapatkan fadilah-fadilah yang sangat banyak sekali. Bahkan lipat gandanya amalan kita dengan amalan umat-umat Nabi yang terdahulu sangat jauh sekali. Seperti contoh 5 waktu sholat. Seharusnya ketika perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama berapa? 50 kali sholat. Kita bayangkan 24 jam sholat ping 50, anggar setengah jam tidak ada kita sholat. Akhirnya apa? Sampai minta kortingan-kortingan yang dibantu oleh nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kita mendapatkan hanya 5 waktu yang pahalanya seperti 50 waktu. Alhamdulillah. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah ini benar-benar cinta kepada umatnya. Sampai Rasulullah ketika mau meninggal dunia, mau wafat, apa yang terjadi? Bukan dilihat, engkau anakku manggon ning ndi, terus kemudian anakku bagiannya yang mana. Tidak, yang difikirkan adalah ummati, ummati, ummati. Nanti umatku seperti apa? Seperti apa? Yang dipikir adalah mata buduna mim ba'di. Ketika saya meninggal dunia nanti kira-kira umatku gelem ibadah ning Allah atau tidak. Itu adalah pesan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah wa'iyadatil marid, melihat atau meninjau orang sakit, tilek wong loro. Cara tenjo niku tilek wong loro. Manfaatnya luar biasa sekali. Bahkan ketika kita melangkahkan kaki, yaitu meninjau orang sakit, maka dosa-dosa yang ada di kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah wasakil ma, memberi minum pada orang yang haus, pada orang yang membutuhkan. Intinya apa? Di dalam dunia ini kita harus pinter-pinter membagi waktu, kita harus pinter-pinter berbagi, mau berbagi. Tidak usah nunggu kita kaya, tidak usah nunggu kita punya uang banyak, tidak usah nunggu kita mampu, ya. Kita harus selalu berbagi. Ini wasakil ma, memberi minum pada orang yang membutuhkan. Yang keenam adalah wasulhi bainal isnain, mendamaikan seseorang, 2 orang yang bertikai, 2 orang yang tukaran, cara gene kula niku ngaten. 2 orang sing bentrok, seperti contohnya suami istri. Seperti contohnya sama tetangga. Ada permasalahan, kita menjadi penengah, mendamaikan mereka. Subhanallah, itu pahalanya luar biasa sekali. Yang terakhir adalah wa ikramil jar wal yatim, memuliakan anak, memuliakan tetangga, memuliakan anak yatim. Contoh memuliakan tetangga, kita sama tetangga harus bersifat baik, harus saling membantu. Karena apa? Tetangga dengan saudara kandung pun itu lebih dekat dengan tetangga. Andai kata kita punya saudara, 4 bersaudara, tapi yang satu rumahnya Jepara, yang satu rumahnya Cirebon, yang satu rumahnya Jakarta, yang satu rumahnya Semarang. Katakanlah seperti itu. Kemudian malam hari jam 1 malam kita sakit, ya, apa yang harus kita lakukan? Pertama kali yang dibutuhkan adalah tetangga. Bengok-bengok, ya, jerit-jerit, tetangga yang mendengarkan.
Ketika kita lapar, yang tahu adalah tetangga, bukan saudara kita. Maka tolong hubungan kalian, sahabat-sahabat semuanya, diperhatikan betul. Saudara-saudara kita, khususnya tetangga, itu harus kita muliakan. Jangan sampai kita sama tetangga malah bentrok, tidak rukun. Selanjutnya adalah yang ketujuh, ikramil jar wal yatim, memuliakan anak yatim. Anak yatim adalah anak yang sudah ditinggal orang tuanya, yaitu bapaknya, dan dia itu belum balik. Kita melihat seperti ini berkahnya hormat anak yatim, memuliakan anak yatim, memberi makan anak yatim, menyantuni anak yatim itu besar sekali. Bahkan Rasulullah pernah dawuh seperti ini, ana wa kafilul yatim, saya dengan orang yang menanggung kebutuhan anak yatim besok di surga itu adalah seperti dua jari ini, ya. Apa namanya? Akan kumpul bersama di surga nanti, tidak ada penghalang sedikit pun. Makanya saya pernah ada dengar cerita anak yatim ketika hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri, terus kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau pergi ke masjid. Di tengah perjalanan ada anak yang nangis di depan rumahnya, di pinggir jalan. Terus kemudian Rasulullahnya, wahai anak kecil, kenapa engkau menangis? Waktu itu anak tersebut tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak tahu. Terus kemudian anak tersebut bilang, Bapak, gimana saya tidak nangis Bapak? Teman-teman saya, sebaya saya sekarang sudah memakai baju baru, sudah mendapatkan kenikmatan, sudah beli baju baru, makanannya enak-enak, sedangkan saya tidak ada yang rumati, sedangkan saya di sini tidak punya bapak. Lah bapakmu kemana nak? Kata Rasulullah, bapak saya meninggal, mati syahid ketika perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata si anak tersebut, padahal yang diomong itu adalah Rasulullah. Kemudian, nak, apakah kamu mau nak? Ayo ikut denganku nak. Kemana bapak? Dah, tidak apa-apa, nanti tak belikan baju baru, nanti tak belikan makanan, nanti tak belikan peci, nanti tak belikan tas, nanti tak belikan buku dan lain sebagainya. Kemudian anak yatim tersebut diajak sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumahnya. Di situ ketemu sama cucu-cucunya yaitu Hasan Husain. Ketemu juga putrinya yang namanya Fatimah. Di situ pula Rasulullah berkata dawuh pada Fatimah dan anaknya, yaitu cucu-cucunya Hasan Husain, wahai Hasan Husain, ini saudaramu. Wahai Fatimah, ini anggaplah seperti adikmu, wahai Fatimah. Terus kemudian anak tersebut tahu, loh, berarti engkau ya Rasul yang mengajakku ke sini, itu berarti engkau adalah panjenengan ya Rasul. Kata si anak tersebut, iya, sekarang kamu seperti anakku sendiri, tak anggap seperti anak angkatku. Setelah kejadian itu, subhanallah, ketika ada istri, anak yang dipamiti orang tuanya jihad fisabilillah, dimonggokke, malah seneng jadi anak yatim, karena anak yatim adalah dianggap juga anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langkah-langkah seperti itu harus kita teruskan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kapan? Sampai di yaumil kiamah nanti, di akhir hayat kita, anak cucu kita harus diberitahu supaya apa? Supaya menghormati dan juga jangan meremehkan anak yatim, apalagi memakan harta anak yatim. Ini sangat-sangat berbahaya. Para pemirsa, sahabat-sahabat Ansor dan juga Banser, teman-teman semua yang berbahagia. Di bulan Ramadan, di bulan suci ini, kita tingkatkan amal baik kita, khususnya amal dengan Allah, khususnya hablum minallah dan juga hablum minan nas. Perbanyaklah zikir, perbanyaklah sholat, perbanyaklah membaca Al-Quran, sehingga di bulan Ramadan ini, ketika Ramadan nanti sudah lewat, kita sudah benar-benar dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kekhilafan, kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.